Selamat datang di video sejarah trigonometri. Pada video ini diharapkan setelah menonton video sejarah trigonometri, peserta didik dapat termotivasi dan menjadi lebih bersemangat dalam mempelajari materi trigonometri. Sejarah trigonometri. Dari segi katanya terlebih dahulu, trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang artinya trigono 3 sudut, dan metron mengukur. Secara sederhana, trigonometri dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan panjang dan sudut segitiga. Coba adik-adik buat dengan kalimat sendiri pengertian dari trigonometri itu seperti apa. Selanjutnya, trigonometri muncul di masa Helenistik pada abad ke-3 sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari ilmu astronomi. Meskipun begitu, keberadaannya sendiri sudah dapat dilacak hingga zaman Mesir kuno, Babilonia, dan peradaban lembah Indus sekitar 3000 tahun yang lalu. Berdasarkan hasil penggalian dari informasi-informasi pada zaman dulu, para penemu mengetahui bahwa ternyata dalam ribuan tahun yang lalu, trigonometri itu telah banyak digunakan oleh negara Babilonia, terutama pada peradaban lembah Indus, di mana peradaban mereka saat itu telah sangat pesat dibandingkan yang lainnya. Di mana pada 3000 tahun yang lalu itu pula banyak ilmuwan dari Eropa bahkan dari Mesir telah menggunakan geometri, juga perhitungan astronomi menggunakan trigonometri. Meskipun pada saat itu trigonometri belum menjadi materi pelajaran khusus sendiri, melainkan masih bergabung dengan materi geometri dan ilmu astronomi. Perkembangan selanjutnya, salah satunya adalah muncullah seorang ilmuwan India bernama Lagada yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk perhitungan astronomi dalam bukunya Vegada Jyotipata. Namun sayangnya, sebagian besar hasil karyanya dihancurkan oleh penjajah India. Kemudian berkembang kembali oleh ilmuwan Yunani Hipparchus. Sekitar 150 sebelum Masehi, beliau menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Berlanjut lagi pengembangannya yang dikembangkan oleh Ptolemy sekitar tahun 100 menggunakan perhitungan trigonometri lebih lanjut. Nah, ilmuwan-ilmuwan ini merupakan pelopor-pelopor pada zaman dahulu dalam perkembangan trigonometri. Meskipun pada tahap ini trigonometri masih belum benar-benar bisa diterapkan atau menjadi materi pelajaran yang khusus, melainkan masih perbantuan dalam ilmu astronomi juga geometri. Selanjutnya, barulah dikembangkan kembali setelah Ptolemy itu muncul beberapa ilmuwan-ilmuwan asal Persia. Di antaranya ada Umar Khayyam, Nasir al-Din Tusi, Abu Nasr Mansur, Al-Qawsi, dan Ulugh Beg. Mereka merupakan orang-orang pertama yang mengolah trigonometri sebagai suatu cabang disiplin ilmu matematika lainnya. Pada masa inilah, sekitar abad ke-14, materi trigonometri akhirnya berdiri sendiri menjadi suatu cabang disiplin ilmu matematika lainnya. Jadi tidak tergabung lagi ke dalam geometri maupun ilmu astronomi, melainkan trigonometri dibahas kembali secara personal, dikembangkan secara khusus karena banyak hal juga yang memang sedikit berbeda dengan ilmu astronomi, melainkan trigonometri itu sendiri. Seperti itu. Dengan munculnya beberapa buku, diantaranya adalah buku yang dibuat oleh Umar Khayyam tentang trigonometri, khusus trigonometri. Kemudian muncul juga konsep-konsep perhitungan dari Nasir ad-Din Tusi tentang trigonometri sebagai cabang ilmu dalam matematika. Dan mulai berkembang bahwa trigonometri tidak saja untuk perhitungan astronomi. Selanjutnya, muncullah beberapa
konsep rumus aturan sinus, aturan kosinus, kemudian juga penerapan aplikasi trigonometri dalam bidang arsitektur. Kesemuanya ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan asal Persia tersebut. Selain memang beberapa menghasilkan karya berupa buku, sebagiannya lagi menyumbangkan pemikirannya dalam bentuk teorema-teorema trigonometri. Di antaranya teorema aturan sinus itu ditemukan oleh Abu Nasr Mansur. Kemudian teorema kosinus, aturan kosinus ini ditemukan oleh Al-Kausi. Dan yang paling terkenal itu adalah aplikasi trigonometri yang dilakukan oleh Ulugh Beg, di mana Ulugh Beg ini merancang, mendesain, dan membuat rancangan arsitektur bangunan megah menggunakan perhitungan dalam trigonometri. Berikutnya, dari perkembangan-perkembangan yang telah dilakukan oleh para ilmuwan Persia, berkembanglah lagi matematikawan Silesia Bartholomeus Pittacus menerbitkan suatu karya yang berpengaruh tentang trigonometri pada tahun 1595. Munculnya karya dari Pittacus inilah menjadi awal mula pertama. Akhirnya trigonometri dikenal di berbagai kalangan sebagai suatu cabang disiplin ilmu tersendiri dalam matematika. Bukan bagian dari astronomi dan geometri, melainkan dia menjadi pokok bahasan tersendiri yang akan dibahas dalam ilmu matematika. Perkembangan hal itu tentulah berdasarkan dari para ilmuwan terdahulu yang menjadi pelopor penting dalam trigonometri ini, yaitu ada Al-Battani pada tahun 858 sampai 929. Seorang astronomi dan matematikawan asal Arab dikatakan sebagai bapak trigonometri. Kenapa dikatakan sebagai bapak trigonometri? Karena munculnya trigonometri hingga menjadi salah satu alasan trigonometri itu harus terpisah, tidak menyatu lagi dengan geometri dan ilmu astronomi itu atas dasar kajian yang telah dilakukan oleh Al-Battani. Nah, dari penelitian yang dilakukan Al-Battani ini, maka pada tahun-tahun berikutnya muncullah ilmuwan-ilmuwan dari Persia dan juga Silesia itu, hingga terbentuklah buku-buku tentang khusus trigonometri, juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Battani telah menemukan perhitungan penentuan tahun Masehi sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Selain itu juga, Al-Battani menemukan sejumlah persamaan trigonometri lain. Itulah yang menyebabkan Al-Battani dikatakan sebagai bapak trigonometri. Karena sebelum-sebelumnya, sekitar 3000 tahun yang lalu pada masa Helenistik tersebut, trigonometri memang digunakan, tapi masih dalam artian bagian atau cabang dari ilmu astronomi dan geometri. Setelah itu barulah berkembang sampai pada masa Al-Battani inilah trigonometri mulai berdiri sendiri dan membuat teorema-teorema tersendiri bahwa trigonometri akhirnya menjadi suatu cabang disiplin ilmu yang berdiri sendiri, bukan merupakan cabang bagian dari astronomi. Nah, setelah itu penelitian yang dilakukan Al-Battani ini kemudian dikembangkan kembali oleh peneliti-peneliti lain, para ilmuwan-ilmuwan lain seperti yang sebelumnya telah disampaikan, yaitu oleh ilmuwan dari Persia juga Silesia. Setelah banyak buku tentang trigonometri berkembang di seluruh dunia, maka hingga detik ini telah sampailah pada posisi kita saat ini di mana trigonometri kita pelajari secara modern. Hal yang sangat spesifik dalam trigonometri ini tentulah dengan adanya aturan sinus, kosinus, dan kotangan yang kesemuanya merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga dan sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Beberapa manfaat dan aplikasi trigonometri diantaranya untuk mengukur ketinggian, kemudian untuk mengukur ketinggian gedung ataupun kedalaman air tanpa kita harus menyelamnya, tanpa kita harus memanjatnya. Kemudian untuk musik
di mana musik dengan kecepatan yang rendah, yang cepat, itu menggunakan grafik fungsi dari trigonometri. Selain itu, di bidang arsitektur, sudah sangat jelas di mana ketika kita mau mengukur dan merancang suatu gedung yang megah dan mewah, maka diperlukanlah perhitungan trigonometri. Lalu berikutnya dalam bidang astronomi. Nah, ini sudah jelas juga karena awal penemuan materi trigonometri itu adalah untuk perhitungan di bidang astronomi. Selain itu, trigonometri banyak digunakan juga dalam bidang studi fisika. Dalam ilmu fisika, hampir banyak subbabnya menggunakan materi trigonometri. Selain itu, pada bidang analisis pasar, di bidang ekonomi ini sangat berperan penting dalam menganalisis pasar, di mana dibutuhkan grafik juga skala-skala yang perhitungannya menggunakan trigonometri. Selama kurun waktu 3000 tahun yang lalu tersebut, banyak hal yang terpecahkan berkat trigonometri. Dan masih banyak lagi selain ini. Coba sekarang setelah mendengarkan sejarah singkat dari trigonometri ini, bisa sebutkan siapakah Bapak trigonometri? Dan coba sebutkan kembali contoh aplikasi lainnya yang bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari mengenai materi trigonometri selain apa yang telah dicontohkan tersebut. Baik, terima kasih. Demikian video tentang sejarah trigonometri kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya tentang pendahuluan trigonometri.